Baik teman-teman, kelas 6A, 6B, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat. Nah, pada operasi bilangan bulat ini, nanti kita akan mempelajari 4 operasi. Yang pertama, penjumlahan atau pertambahan, 2 pengurangan, ketiga perkalian, dan terakhir adalah pembagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita satu demi persatu akan pelajari. Yang pertama, kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat ini nanti kita menggunakan dua metode atau dua cara. Yang pertama nanti dengan istilah diberikan atau pemberian, dengan istilah pemberian ya, atau diberikan sama aja, diberikan. Nah ya, nah sebelum kita mempelajari ke contohnya, ada beberapa hal yang harus kalian ingat atau ketahui. Antara lain adalah nanti jika ada istilah atau jika ada tanda negatif atau dikurang, itu berarti nanti artinya kita istilahkan menjadi diberikan ya, diberikan. Kemudian nanti jika ada tanda positif atau ditambah, maka itu artinya adalah dikembalikan ya, dikembalikan atau dimiliki. Nah, dimiliki ya. Nah, kemudian selain dua istilah ini, ada beberapa hal juga yang harus kalian ketahui adalah ini. Misalkan nanti bertemunya tanda, misalkan positif bertemu dengan positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Positif bertemu negatif, maka tandanya adalah negatif. Nah, kemudian negatif bertemu negatif, maka tandanya adalah positif. Kemudian negatif dengan positif, maka tandanya akan negatif. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwasanya nanti jika tandanya sama, maka akan menghasilkan positif. Misalkan ini positif bertemu dengan positif, ini kan sama, maka hasilnya positif. Nih, negatif dengan negatif kan sama atau sama-sama negatif, maka hasilnya juga akan positif. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika negatif dan positif berbeda tanda, maka hasilnya akan negatif. Misalkan ini positif dengan negatif, tandanya beda kan? Nah, makanya hasilnya negatif. Sama halnya dengan ini, negatif dengan positif, maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contohnya seperti ini. Contoh. Nah, contoh 1. Misalkan yang mudah dulu adalah 5 ditambah 3. Maka jawabannya adalah berapa? Nah, berarti kan ini kan awalnya tidak ada tandanya, berarti ini positif. Berarti positif tadi apa? Yang dimiliki, berarti kita memiliki 5, berarti kembalikan 3, berarti berapa? Atau sama saja, 5 tambah 3 berapa? Ya betul, 8. Ini mudah ya, 8. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 5 ditambah negatif 1. Oke.
jawabannya berapa. Nah, di Ustadz menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diingat. Salah satunya kan ini, berubahnya tanda. Nah, yang dimaksud adalah seperti ini. Jika bertemu seperti ini, bertemu itu berarti nanti perselisihan atau sejajar, ataupun bisa juga disebut dengan bersebelahan. Nah, bersebelahan seperti ini ya. Nanti bertemu maksudnya adalah bersebelahan seperti ini. Nah, jadi tandanya bersebelahan seperti ini. Berarti nanti kita harus ubah dulu. Berarti kita ubah dulu. 5 positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, maka berubah jadi apa? Negatif. Berarti kita ubah menjadi negatif 1. Nah, hasilnya berapa? 5 diberikan 1, berarti masih berapa yang dimiliki? Ya, betul sekali, berarti masih 4. Nah, itu contoh yang kedua. Oke, kita ke contoh yang ketiga biar lebih paham. Misalkan negatif 6 ditambah 2, berapa hasilnya? Nah, ini kan tidak bertemu tandanya toh, berarti langsung kita misalkan saja, kita istilahkan. Nah, istilahnya yang ini tadi, kita beri kotak apa biar nanti lebih ingat. Nah, negatif 6 berarti diberikan 6, kemudian dikembalikan 2, berarti masih berapa yang diberikan? Ya, betul sekali, berarti yang diberikan adalah 4 atau negatif 4. Berarti negatif 6 tambah 2 adalah negatif 4. Diberikan 6 tapi dikembalikan 2, berarti yang diberikan adalah 4. Betul sekali. Nomor 4, contoh yang keempat. Nah, itu adalah misalkan negatif 6 ditambah negatif 2. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, berarti ini kan bertemu, berarti kita rubah dulu yang sini tadi. Berarti negatif 6 kita rubah dulu, positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, jadi negatif, berarti negatif 2. Berarti sama saja, diberikan 6 diberikan lagi 2, berarti jumlah yang diberikan berapa? Nih, diberikan 6 diberikan lagi 2, berarti yang diberikan adalah 8. Berarti negatif 8. Negatif 6 tambah negatif 2 adalah negatif 8. Nah, itu ya contoh untuk penjumlahan bilangan bulat dengan istilah pemberian atau diberikan. Kemudian metode atau cara yang kedua adalah dengan garis bilangan. Nah, dengan garis bilangan. Garis bilangan itu seperti apa? Garis bilangan adalah yang seperti pada pertemuan yang kemarin Ustaz sudah menjelaskan. Nah, contohnya seperti ini garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan 0, 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini garis bilangan ya. Nah, sebelum kita ke contoh untuk penggunaan garis bilangan, ada catatan kembali yang harus kalian ingat dan pahami nanti ketika menggunakan cara atau dengan garis bilangan itu. Yang pertama adalah jika nanti kita bertemu positif penjumlahan atau positif, maka nanti tandanya akan maju, tanda panahnya, atau ke kanan ya. Jika nanti tandanya negatif atau kurang, maka tandanya akan mundur atau ke kiri. Nah, panahnya seperti itu ya. Ini harus diingat dua ini. Kemudian kita akan lebih paham. Baik, kita langsung ke contoh. Contohnya dari yang mudah dulu ya. Dari 4 ditambah 2. Berarti dengan menggunakan garis bilangan. Tadi kita buat garis bilangannya dulu. Seperti ini. Nah, tanda seperti itu dulu. 0 berarti ke kiri negatif, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mulai dari awalan itu, berarti setiap awalan itu kita mulai dari 0, titik 0. Nah, di sini
4 ditambah 2, berarti di sini kan 4 ini kalau tidak ada tanda seperti ini makanya ini berarti positif, berarti 4 ditambah 2, 4 positif, berarti ke kanan 4, 1 2 3 4 langkah ke kanan maju set. Nah sini kemudian yang kedua ditambah atau tambah, berarti tandanya apa ini ke kanan, berarti ditambah berapa 2 1 2, jadi dari mulainya dari sini yang kedua, jadi ke sini 2 langkah set. Nah maka hasilnya adalah yang paling ujung anak panah yang kedua, berarti kan di sini ujungnya berapa 6. Nah, jawabannya adalah 4 tambah 2 adalah 6, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh berikutnya, contoh nomor 2 agar lebih paham. Contoh yang kedua, misalkan ada sebuah soal 3 ditambah negatif 1. Nah, hasilnya berapa? Nah, tadi di sini jika bertemu seperti ini maka kita rubah tandanya yang ini tadi. Ini positif bertemu negatif, maka hasilnya akan adalah negatif. Berarti 3 bertemu tadi apa? Positif negatif, negatif 1. Nah, hasilnya berapa? Nah, kita menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan 0 1 2 3. Nah, ini berarti negatif 1, negatif 2, 1 2 3 4. Nah, kita mulai dari 0. Nolnya di sini di awalnya. Nah, positif 3 berarti ke kanan 3, 1 2 3 3. Nah kemudian ini kan di sini yang kita lihat dikurangi 1, nanti dikurangi negatif, berarti kemana ke kiri atau mundur berapa 1, berarti ke sini 1, berarti dari sini mundur 1 set. Nah sini jawabannya adalah ujung anak panah yang kedua, berarti yang atas ini ujungnya berapa di sini. Nah di sini ujungnya adalah 2, jadi jawabannya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2, atau 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Itu cara contoh yang kedua. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini contoh yang ketiga, misalkan soalnya adalah negatif 3 ditambah 2, negatif 3 ditambah 2, maka hasilnya berapa? Nah, kita selesaikan yuk dengan menggunakan garis bilangan, karena tidak bertemu tandanya, ini tidak bertemu. Kalau bertemu itu nanti bersebelahan, ini tidak bertemu ya. Nah berarti kita langsung bisa menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya dulu, 1 2 3 4 1 2 3. Nah kita 1 2 3 4 ini membuatnya bebas ya, sampai sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah kesini mulanya dari 0, tetap awal dari 0. Negatif 3, negatif tadi apa ke kiri, berarti ke kiri 3, 1 2 3, berarti ke sini 3 langkah. Nah, kemudian ditambah tadi ke kanan atau maju berapa langkah, 2 langkah, berarti 1, itunya dari yang ujung yang paling pertama, berarti 1 2, berarti dari sini set 2. Nah jawabannya adalah ujung anak panah yang kedua. Nah, berarti yang pensil ini berarti berapa, 1 negatif 1, berarti jawabannya negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1, itu ya. Dan contoh yang keempat, nah contoh keempat, misalkan ada sebuah soalnya negatif 1 ditambah berapa, negatif 2. Berapa hasilnya. Nah kalau ini tadi bertemu toh, berarti kita harus menyesuaikan dulu atau merubahnya dulu, berarti negatif 1
tambah positif ketemu negatif berubah menjadi negatif. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggunakan garis bilangan. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3. Nah, awalnya pasti dari 0, titiknya sini. Berapa? Negatif. Ini kan negatif, berarti mundur berapa langkah? 1. Sini 1 langkah, berarti sini. Nah, kemudian yang kedua, berapa langkah ini? Ini kan negatif lagi, berarti mundur lagi berapa langkah? 2 langkah. Jadi dari ujung yang pertama berarti 2 langkah. 1, 2. Jadi dari sini 2 langkah. Nah, ke sini. Jadi jawabannya adalah ujung yang terakhir. Berapa ini? 3 atau negatif 3. Nah, jawabannya adalah negatif 3. Jadi negatif 1 tambah negatif 2 adalah negatif 3. Seperti itu ya, contoh untuk penjumlahan menggunakan metode garis bilangan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita belajar, tadi sudah penjumlahan, berarti berikutnya adalah pengurangan. Berarti pengurangan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pengurangan bilangan bulat ini sama dengan penjumlahan tadi, kita menggunakan dua metode atau dengan dua cara. Yang pertama sama, yaitu dengan istilah pemberian atau diberikan, dengan istilah pemberian atau diberikan, sama saja. Nah, sama tadi seperti penjumlahan, sebelum kita ke contoh harus selalu diingat ini sama. Berarti kalau tandanya negatif berarti itu diberikan. Kalau tandanya positif maka yang dimiliki atau dikembalikan atau yang dimiliki. Nah, sama dengan yang penjumlahan tadi, bahwasanya untuk yang positif ketemu positif ini harus selalu diingat, hasilnya positif. Negatif positif ketemu negatif maka hasilnya negatif. Negatif bertemu dengan negatif maka hasilnya positif. Negatif bertemu dengan positif maka hasilnya negatif. Nah, ini harus selalu diingat ya. Ini harus selalu diingat. Baik, kita ke contoh dulu ya. Contoh yang pertama dari yang mudah dulu. Misalkan 4 dikurangi 1. Nah, ini gampang. Berapa? 4 dikurangi 1. Nah, ini kan gampang sekali ya. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, jika menggunakan istilah diberikan tadi berarti sama saja, kita memiliki 4 diberikan 1 berarti masih berapa? Loh. Nah, kan masih 3 toh. Sama dengan pengurangan biasa, berarti kita memiliki 4, kita berikan 1 berarti masih berapa? Ya, masih 3. Nah, jawabannya adalah 4 kurangi 1 adalah 3. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah misalkan 8 dikurangi negatif 1. Berapa hasilnya? Nah, ini kan tadi kan bertemu toh atau bersebelahan. Nah, kita harus berubah dulu tandanya. Berarti sama saja 8 negatif ketemu negatif hasilnya apa? Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi ditambah berapa? 1. Karena sudah dirubah. Ini sudah dirubah menjadi ini, maka tinggal yang ini saja yang ditulis ya. Jadi 8 tambah 1 sama dengan berapa? Kita miliki 8.
dikembalikan 1 berarti masih berapa? Masih 9. Gampang seperti itu ya. Contoh yang kedua. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Misalkan ada sebuah soal negatif 7 dikurangi 2, maka hasilnya berapa? Nah, kita dengan sistem pemberian tadi, berarti kita diberi 7, kita berikan 7, kita berikan lagi 2. Berarti yang kita berikan tadi jumlahnya berapa? Ya, kita berikan 7, kita berikan lagi 2. Berarti berapa yang kita berikan? 9. Nah, betul sekali. Jadi jawabannya adalah negatif 9. Negatif 7 dikurangi 2 adalah negatif 9. Nah, ini caranya untuk istilah pemberian atau diberikan tadi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan sama yang seperti penjumlahan tadi, dengan garis bilangan. Dengan garis bilangan sama dengan yang penjumlahan tadi, berarti harus selalu diingat kalau penjumlah kalau ditambah tandanya maju atau ke kanan anak panahnya, dan kalau kurang berarti mundur atau ke kiri anak panahnya. Kita langsung ke contoh saja biar nanti langsung paham. Contoh yang mudah dulu, misalkan contoh 1. Contohnya adalah 5 dikurangi 2, jawabannya adalah berapa? Kita menggunakan garis bilangan, berarti kita buat dulu garis bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat garisnya ini sesuai dengan kebutuhan kita, boleh bebas, negatif 1, negatif 2. Kita awali dari 0. Nah, ini kan tandanya positif 5, berarti ke kanan 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampai di sini 5. Nah, sampai di sini ini 5. Kemudian dikurang, nah ini kan kekurang berarti mundur berapa? 2. Berarti mundur 2 dari sini, 1, 2. Berarti di sini dari ujung anak panah yang pertama mundur 2 langkah. Nah, jadi jawabannya adalah ujung anak panah yang kedua. Berarti di mana? Di 3. Ya, berarti betul. Jawabannya adalah 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, ini ya jawabannya adalah 3. Baik, kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada soal negatif 3 dikurangi 5, jawabannya berapa? Oke, kita menggunakan garis bilangan, berarti kita buat dulu garis bilangannya. Nah, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Nah, kita mulai dari berapa ini? Negatif 3. Tadi yang perlu kita ingat tadi adalah negatif itu berarti mundur berapa? 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti mundur 3 langkah. Set ke sini. Nah, kemudian ujung anak panahnya ada di negatif 3. Kemudian dikurangi berarti mundur lagi berapa? 5. Mundur 5. Berarti dari sini ujung paling anak panah yang pertama 5 langkah mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini sampai di sini ujung anak panahnya. Mundur sampai 5 langkah. Nah, jadi jawabannya adalah ujung anak panah yang kedua. Berapa ini? Negatif 8. Jadi negatif 3 dikurang 5 adalah negatif 8. Seperti itu. Dan agar lebih paham lagi, saya berikan contoh lagi, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, misalkan soalnya adalah negatif 8 dikurangi negatif 2. Nah, seperti ini.
Nah, ini tadi kan bertemu atau bersebelahan, Pak. Maka daripada itu kita rubah dulu, negatif 8 negatif ketemu negatif jadi positif. Betul sekali. Nah, berapa? Kita menggunakan garis bilangan. Negatif 8 tambah 2. Kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Oke, soalnya adalah negatif 8, berarti kita mulai dari 0. Negatif berarti mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini kita buat mundur sampai sini. Nah, sampai di angka 8. Kemudian ditambah itu berarti apa? Ke kanan berapa? 2 langkah. Kanan 2 langkah berarti dari ujung sini, dari sini 2 langkah. 1, 2, kanan maju. Berarti garisnya adalah dari sini, dari negatif 8 ke 2 langkah maju. Berarti berapa ujungnya sini? Negatif 6. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Dan negatif 6. Nah, seperti ini ya, teman-teman kelas 6A, 6B untuk contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.